Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Yolanda dengan NIM 199489. Saya dari kelas 3A. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang uji ketahanan kosmetik dengan mata kuliah teori kosmetika. Yang pertama yaitu pendahuluan keamanan kosmetik. Kosmetik adalah produk yang digunakan secara eksternal untuk menjaga kulit tetap bersih dan sehat. Konsep dasar uji keamanan kosmetik yaitu ada 3. Yang pertama, kosmetik bukan single compound. Yang kedua yaitu campurannya banyak. Yang ketiga, kosmetik penggunaannya sehari-hari, tidak seperti obat yang digunakan pada waktu tertentu atau ketika sakit. Warning atau peringatan yaitu tes keamanan kosmetik perlu dilakukan karena kosmetik digunakan pada kulit yang sehat dan dalam jangka waktu yang panjang. Adapun jenis-jenis tes keamanan kosmetik yang diperlukan di dalam kosmetik yang mengandung bahan baku baru, di mana seperti item teks. Yang pertama, uji tokositas, bahannya wajib dengan produk kasus per kasus. Yang kedua yaitu uji iritasi primer, di mana bahannya wajib dites, produknya tidak dibutuhkan. Yang ketiga yaitu uji iritasi kumulatif, di mana bahannya wajib dengan produk tidak dibutuhkan. Yang keempat ada sensitivitas, di mana bahannya wajib dites dan produknya tidak dibutuhkan. Selanjutnya ada fototoksisitas, di mana bahannya wajib dilakukan tes, produknya tidak perlu. Yang selanjutnya ada iritasi mata, bahannya wajib dilakukan tes dengan produknya wajib mengikuti tes keamanan kosmetik. Selanjutnya ada mutagenitas, di mana bahannya wajib dan produknya tidak dibutuhkan. Yang terakhir ada human test, di mana bahannya wajib dan produknya juga wajib melakukan tes keamanan kosmetik. Selanjutnya ada uji tokositas akut, di mana yang pertama yaitu dilakukan untuk mendapatkan informasi atau data tentang toksisitas suatu bahan kimia pada hewan uji. Nah, selanjutnya yaitu uji tokositas akut termasuk ke dalam jangka pendek. Selanjutnya ada dosis yang digunakan pada hewan uji. Ini yaitu dosis oral untuk mengetahui apakah bahan kosmetik tersebut tertelan dapat menimbulkan toksik atau racun maupun tidak toksik, dan mengetahui sistem toksiknya. Selanjutnya ada pengujian itu untuk kosmetik yang pemakaiannya sering. Lanjut yaitu uji iritasi primer. Lanjut yaitu uji iritasi primer, di mana pengujian ini bertujuan untuk melihat apakah suatu produk tersebut menimbulkan adanya inflamasi atau tidak pada hewan uji maupun manusia, yang ditunjukkan dengan warna kemerahan atau dermabiasi akibat proses inflamasi dengan pemakaian berulang. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi respon kulit. Nah, yang pertama yaitu bahan baku yang digunakan untuk pengujian akan mempengaruhi respon kulit, meliputi fisikokimia. Yang kedua ada kemurnian, seperti bahan dengan kemurnian yang rendah dapat menyebabkan respon iritasi. Nah, selanjutnya ada pelarut, di mana pelarut dapat menjadi salah satu pemicu. Yang selanjutnya ada konsentrasi, di mana penggunaan konsentrasi maksimal memicu adanya iritasi. Yang kedua yaitu faktor biologis, di mana faktor biologis ini meliputi faktor genetik, jenis kelamin, usia, dan kondisi kulit individual yang berbeda, sehingga respon inflamasi yang ditimbulkan akan berbeda. Yang ketiga yaitu faktor lingkungan. Saat pengujian kondisi lingkungan mempengaruhi respon kulit yang dihasilkan. Misalnya dilakukan pada suhu kamar akan berbeda hasilnya dengan ruangan ber-AC, serta cuaca yang berbeda pada setiap negara. Nah, yang keempat yaitu cara penggunaannya, seperti pengaplikasiannya, material yang akan dijual harus pada lokasi yang sama dan individu yang sama pula.
Selanjutnya yaitu metode yang digunakan pada uji iritasi kulit. Yang pertama yaitu Dressy test. Nah, yang kedua yaitu French Complete Adjuvant atau French Complete Adjuvant test. Selanjutnya ada GPMT atau Guinea Pig Maximization test. Yang keempat yaitu ada Buhler test. Nah, yang kelima atau yang terakhir yaitu ada Open Epicutaneous test. Nah, selanjutnya ada tes phototoxicity, di mana tes ini dilakukan untuk melihat sistem imun, di mana bila terjadi alergi maka menandakan kulit sensitif, serta untuk melihat ketoksisitas suatu produk bila terkena cahaya matahari maka dapat menyebabkan hiperpigmentasi. Nah, yang kedua yaitu iritasi non-immunologis, di mana yang berhubungan dengan cahaya dan terjadi setelah kulit dikenai cukup cahaya. Yang dibutuhkan adalah non-ergotrogenic light 230 nanometer dan penetrasi bahan yang bersifat fototoksik. Lanjut yaitu uji iritasi kumulatif, di mana tes ini ada dua. Yang pertama, tes ini pada prinsipnya sama dengan Prima Skin Irritation, yang membedakan yaitu pada waktu yang digunakan lebih lama dari tes sebelumnya. Nah, yang kedua yaitu untuk melihat seberapa banyak bahan kimia yang terakumulasi hingga menyebabkan iritasi berupa inflamasi atau kemerahan pada kulit. Nah, selanjutnya yaitu uji sensitivitas, di mana tes ini untuk melihat reaksi imun setelah pemberian kosmetik, diaplikasikan untuk kosmetik dalam waktu atau dalam jangka waktu yang panjang. Selanjutnya ada fotosensitivitas, di mana fotosensitivitas ini diinduksi terlebih dahulu karena bermasalah dengan imun. Cara induksinya menggunakan sinar UV, kemudian dibandingkan dengan yang tidak menggunakan bahan. Terus adapun respon dari fotosensitivitas ini yaitu aktivitas bahan oleh cahaya. Yang kedua, perubahan fungsi seluler sistem kekebalan. Yang ketiga yaitu dan perubahan dalam interaksi antara material dan sel-sel sistem kekebalan tubuh. Selanjutnya ada iritasi mata, di mana tes ini tidak dilakukan pada mata manusia melainkan menggunakan pada mata kelinci. Yang kedua yaitu respon pada mata cepat, yaitu kisaran 2-4 detik. Nah, yang terakhir itu apabila mengiritasi maka timbulnya kemerahan atau bengkak. Setelah pengujian langsung bilas bagian yang mata yang digunakan dengan air bersih. Adapun produk-produk yang harus dites, kalau kosmetik mata seperti maskara, eyeshadow, eyeliner, makeup, remove dan lain-lain. Adapun kosmetik wajah seperti foundation, face powder, lipstick, sunscreen dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada kosmetik lainnya seperti nail kosmetik, hair care products, body lotion dan lain-lain. Selanjutnya ada tes mutagenicity, di mana uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah suatu produk dapat menyebabkan mutase gen atau tidak. Tes mutase pakai bakteri atau menggunakan bakteri. Contoh bakterinya seperti bakteri Salmonella dan E. coli. Yang kedua yaitu chromosomal aberration test with mammalian cells in culture, di mana contoh bakterinya menggunakan sel Linus. Adapun warningnya yaitu evaluasi ini dilakukan dengan menghitung jumlah sel di mana penyimpanan kromosom struktural atau poliloid muncul. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.